Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kelas perpindahan panas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pengenalan terkait dengan konduksi. Ini adalah gambaran besar topik yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan persamaan laju konduksi atau the conduction rate equation. Yang kedua adalah terkait dengan thermal properties of matter atau properti panas dari suatu material. Ini saya bagi lagi menjadi lebih spesifik. Yang pertama kita akan membahas tentang konduksi thermal. Kedua adalah hukum Fourier. Ketiga terkait dengan heat flux, thermal conductivity atau konduktivitas thermal, dan terakhir adalah thermal diffusivity atau difusivitas thermal. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu konduksi thermal. Sebelum kita masuk, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan notasi-notasi yang akan digunakan pada kelas perpindahan panas ini. Di sini, kalau kita bicara terkait dengan energi itu sama seperti heat transfer. Heat transfer itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya adalah perpindahan panas. Ya, kita menggunakan notasi yang ada pada buku Bergman, yang mana bukunya itu saya sharing pada e-learning, maka kita gunakan notasi T. Tapi di sini saya akan menggunakan notasi dari buku Kengel. Nah, pada buku Kengel, kita lihat dia memiliki notasi yang sama dengan buku Bergman, yaitu Q. Kemudian kita punya heat transfer rate. Ini sebenarnya sama seperti transfer, tapi dia ada rate. Rate itu adalah bahasa Indonesianya laju. Atau kalau kita terjemahkan, ini menjadi laju perpindahan panas. Laju perpindahan panas, karena heat transfer itu dalam bentuk energi, dan lajunya berarti kita bagi terhadap waktu, sehingga satuannya adalah joule per second. Atau ini tidak lain adalah satuan dari daya atau watt, yang mana notasinya kita gunakan Q besar ada titiknya di atas, atau dibaca Q dot. Dot di atas atau titik di atas itu menunjukkan artinya dia dibagi terhadap waktu. Kemudian untuk heat flux yang akan nanti kita bahas juga, dia satuannya adalah watt per meter kuadrat, di mana notasinya yang kita gunakan adalah notasi dari buku Yunus Kengel, yaitu kecil dot. Berikutnya adalah energi yang dihasilkan atau energi generation per satuan volume. Ini kita simbolkan pakai E dot gen. Sedangkan kalau untuk per unit length pada buku Kengel tidak ada, nanti kita gunakan notasi pada buku Bergman, yaitu kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan 3 mekanisme pada perpindahan panas. Heat transfer atau perpindahan panas, atau secara sederhana kita sebut saja heat, atau bahasa Indonesianya itu panas atau calor, itu adalah energi thermal. Jadi dia energi panas yang transit, yang berpindah karena ada yang kita sebut sebagai spatial temperature difference. Nah, spatial temperature difference atau dinartikan secara matematika adalah delta T. Delta T ini merupakan driving force atau gaya penggerak mengapa bisa terjadinya perpindahan panas. Artinya di sini ada 2 suhu yang berbeda. Jika kita melihat pada konduksi pada suatu solid itu adalah padatan, dan dia juga pada mode konduksi dia bisa juga terjadi pada stationary fluid. Fluid itu adalah fluida ya. Nah, stationary artinya dia diam, tidak ada pergerakan, tidak ada aliran, tidak ada perpindahan massa di sana. Nah, jika pada solid atau padatan dan pada fluida yang tidak terjadi aliran, maka bisa saja terjadi mekanisme perpindahan panas
secara konduksi. Kalau kita lihat di sini ada T1 dan T2. Yang mana T1 itu dia lebih besar suhunya dibandingkan T2. Sehingga arah perpindahan panas itu selalu arahnya dari yang panas ke yang dingin. Jadi sekali lagi di sini kita jangan menghafalkan arah ya, kiri ke kanan atau T1 ke T2. Di sini yang perlu kita ingat adalah mana yang panas, mana yang dingin. Nah, dan di sini ada suatu, saya sebut sini adalah heat flux. Jadi saya kasih tanda, ini adalah Q dot. Dia akan ada heat flux yang arahnya sama dengan arah perpindahan panasnya. Itu dari panas dan dingin. Kemudian, mekanisme yang kedua, itu kita sebut sebagai konveksi. Konveksi ini dapat terjadi jika kita memiliki suatu permukaan atau surface. Di sini kita punya suatu permukaan yang temperaturnya adalah TS. S di sini menunjukkan dia adalah surface atau permukaan. Nah, temperatur TS ini dia lebih panas dibandingkan T infinite atau temperatur dari fluida yang mengalir di atas permukaan tersebut. Karena di sini terjadi adanya panas yang keluar dari permukaan yang ditandai dengan heat flux-nya di sini. Maka jika ada fluida yang mengalir, maka panas tersebut dapat dipindahkan karena ada fluida yang mengalir. Sedangkan yang ketiga itu kita sebut sebagai radiasi. Radiasi ini adalah pertukaran panas antara dua permukaan. Kalau kita lihat di sini ada permukaan T1 dan ada permukaan T2. Masing-masing permukaan ini memiliki heat flux yang terpancar atau keluar dari permukaannya. Nah, radiasi ini dapat terjadi karena tanpa medium atau bisa terjadi tanpa medium karena ada pancaran energi dari masing-masing. Nah, di sini kita tidak bahas secara detail untuk radiasi. Yang kita bahas secara detail adalah pada konduksi dan konveksi. Nah, kita masuk ke konduksi thermal yang merupakan topik pada bahasan di pertemuan ini. Konduksi thermal atau kita sebut sebagai heat conduction ini terjadi jika ada suatu benda ya, terjadi ada suatu benda atau antara dua benda yang mengalami kontak. Jadi dia bisa terjadi pada suatu benda atau pada dua buah benda yang mengalami kontak tanpa adanya, kuncinya adalah tanpa adanya perpindahan massa yang mengalir atau yang bercampur. Makanya tadi di sini bisa terjadi pada padatan atau pada stationary fluid atau fluida yang diam. Pindahan panas oleh konduksi ini dia bergantung kepada driving force atau gaya penggerak dari, yaitu adalah perbedaan temperatur, dan juga dia dipengaruhi yang kita sebut sebagai thermal conductivity. Nah, konduksi heat transfernya ini biasanya yang kita pelajari adalah padatan ya, biasanya. Walaupun tadi tidak menutup kemungkinan ini dapat terjadi pada fluida yang diam. Secara mikroskopik, kalau kita perhatikan mode atau mekanisme perpindahan panas ini karena adanya aliran elektron. Di sini bukan karena ada aliran massa, tapi ada aliran elektron yang berpindah dari energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah. Kemudian ada vibrasi dari kisi, dan juga ada molecular collision atau benturan antar molekul. Jadi, kalau kita lihat ini adalah suatu kristal dari padatan di sini. Nah, inilah yang disebut sebagai kisi. Kemudian di sini karena adanya lattice vibration, kalau kita lihat kisi-kisi ini dia seperti terhubung dengan satu sama lain, ini seperti terhubung dengan pegas. Nah,
Nah, dia bisa mengalami vibrasi. Kemudian, di sini bayangkan kita punya sebuah batu. Batu itu berada pada temperatur yang tinggi. Dan di sini, karena dia memiliki temperatur yang tinggi, maka atom-atom pada di batu tersebut itu akan saling berosilasi atau saling bergetar secara intens terhadap posisi rata-ratanya. Di batu ini misalnya anggap batu ini panas, nah, dia akan berosilasi seperti ini kurang lebih. Kemudian pada temperatur yang lebih rendah, atom itu akan berosilasi juga, tapi intensitasnya tidak secepat yang sebelumnya. Jadi dia lebih lambat. Jika balok atau batu yang panas tadi yang memiliki intensitas atom-atom yang berosilasi ini ditempelkan atau mengalami kontak dengan batu yang lebih dingin, maka pada batasnya, pembatasan atau pada area kontaknya, batu yang di posisinya lebih panas itu akan memberikan kinetik energinya kepada batu yang lebih dingin. Nah, makanya di sini bisa terjadi perpindahan panas dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi di sini molekul-molekul ini saling bergerak, saling berosilasi. Ketika dia ada dua buah benda yang dihubungkan ya di batas yang di titik ini, nah, maka di sini akan ada perpindahan ya, energi yang ditransfer dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Energi yang transfer ini berupa energi panas atau energi termal. Secara umum, metal atau logam itu merupakan konduktor yang baik dari energi termal. Artinya konduktor yang baik itu dia dapat menghantarkan energi termal dengan lebih mudah dibandingkan kalau kita punya material yang non-logam. Karena itu, konduktivitas termal, jadi konduktivitas itu berhubungan dengan kemampuan untuk menghantarkan panas dari bahan metal atau logam itu dia lebih baik, dia tinggi. Nah, di sini metal itu uniknya, apabila dia memiliki konduktivitas termal yang tinggi, maka dia disebut sebagai base thermal conductor, dan dia juga biasanya adalah penghantar listrik yang baik juga. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan yang disebut sebagai persamaan conduction rate equation atau persamaan laju konduksi. Di sini kita anggap pada suatu keadaan steady state. Keadaan steady state itu artinya dia tidak bergantung terhadap waktu. Atau bisa dibilang dia adalah time independent. Atau di sini gampangnya adalah kapanpun gitu ya posisinya, apabila dia tidak sudah bergantung terhadap waktu, maka kondisinya sama. Kondisinya sama. Kapan, hari ini, besok tuh kondisinya sama. Contoh di sini saya punya sebuah silinder. Nah, pada silinder ini, ya kalau kita lihat, dia ada dua buah permukaan. Permukaan yang kanan, yang kiri ya, yang kiri, dan ini adalah permukaan yang kanan. Nah, silinder ini dia bertindak seperti dinding ya, dinding. Dia memiliki ketebalan sebesar delta X. Pada permukaan satu kita tandakan ini adalah A1 ya. Dan dia tentu A1 ini akan besarnya sama dengan T2 karena dia merupakan silinder. Dan di sini T1 dia ini lebih panas dibandingkan dengan T2. Jadi T2 di sini lebih dingin. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa panas itu akan berpindah
dari yang dingin, dari yang panas ke dingin. Maka di sini adalah kita akan punya key ini X, atau ini adalah key dot. Laju perpindahan panas ini akan dari kiri ke kanan. Dan di sini ada delta T ya. Delta T itu adalah T1 minus T2. Jadi saya akan memperkenalkan Fourier law atau hukum Fourier. Di sini Q dot ya, atau laju perpindahan panas, dia proporsional. Nah, proporsional itu ini tandanya proporsional terhadap luas dari permukaan dikalikan dengan delta T dibagi delta X. Oke, jadi artinya ketika delta T nya meningkat, maka Q dot-nya itu akan naik juga. Kemudian ketika A-nya diperluas, maka Q dot-nya juga akan naik juga. Akan tetapi ketika delta X-nya kita positif, maka dia akan lebih. Ketika delta X yang kita perbesar ya, maka di sini Q dot-nya akan mengecil. Nah, ini masih proporsional ya, belum sama dengan. Nah, ketika kita mengganti materialnya dari material A misalnya, kemudian menjadi material B, nah hubungan proporsional ini masih tetap valid atau masih tetap berlaku. Nah, tapi di sini hubungan proporsional ini dapat kita konversi menjadi hubungan sama dengan atau equality dengan kita memperkenalkan yang kita sebut sebagai koefisien K. Yang mana koefisien K itu adalah sebuah konstanta yang kita sebut sebagai konduktivitas thermal. Itu adalah kemampuan suatu material untuk dapat menghantarkan panas secara konduksi. Sehingga persamaan yang di atas ini berubah menjadi tanda sama dengan kita menambahkan K di sini. Kemudian apa itu heat fluxance? Jadi kita memiliki kemampuan suatu benda untuk menghantarkan panas, kita sebut sebagai konduktivitas thermal, dan dia merupakan suatu properti yang penting dari suatu material. Maka ketika delta X mendekati 0, ini artinya kita punya dinding yang sangat tipis, kita dapat mendapat yang disebut sebagai heat rate atau laju perpindahan panasnya dalam bentuk persamaan. Persamaan yang tadi sebelumnya kita ubah ya, ini menjadi dt dx ketika delta x-nya mendekati 0. Di tanda delta ya, perbedaan suhu ini menjadi dt per dx atau perubahan suhu terhadap posisi x ya. Suhu terhadap posisi x. Nah, sedangkan heat flux, apa itu heat flux? Heat flux itu adalah banyaknya panas atau energi panas yang dipindahkan ketika dia masuk ke dalam suatu penampang atau permukaan. Sehingga secara matematis dia adalah W atau energi panas per detik per luas wilayah yang dia masuki. Ini dapat kita tuliskan di sini. Ini adalah heat flux ya. Notasinya adalah Q dot kecil, sedangkan ini adalah heat transfer rate atau laju perpindahan panas. Simbolnya adalah Q dot besar. Ini sama saja seperti heat transfer rate-nya dibagi terhadap luas penampangnya. Kita dapatkan ini adalah min K dt per dx. Misalnya di sini kita punya suatu permukaan yang isotermal. Isotermal itu artinya suhunya sama ya. Ini adalah suatu permukaan sembarang. Maka ketika dia ada perpindahan panas, dia akan ada heat flux ya. Q ini nih diambil dari buku Bergman ya. Ini adalah sebenarnya adalah Q dot ya. Q dot arah Y, kemudian Q dot arah X ya. Nah, kita dapatkan di sini vektornya, di sini Q dot arah N atau arah normal. Arah normal itu adalah arah yang
tegak lurus terhadap permukaan itu, atau ini adalah resultan resultan dari heat flux dari arah X dan arah Y-nya. Bisa dibilang di sini bahwa heat flux itu arahnya adalah tegak lurus dari permukaan, atau kita bilang normal terhadap permukaan. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau kita punya permukaan yang datar seperti ini, maka ini adalah heat flux ya. Heat flux arah X ya. Ini dari posisi yang panas arahnya ya, posisi yang dingin. Nah, di sini kalau kita lihat, ini adalah delta T-nya. Delta T-nya itu adalah T1 min T2, atau panas kurang dengan yang dingin. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan properti thermal dari material. Pertama adalah konduktivitas thermal dari fluida, kemudian dari padatan, dan terkait dengan thermal diffusivity. Pertama adalah konduktivitas thermal ya. Perpindahan panas itu pada suatu solid ini di karakteristiknya adalah dia diukur dengan suatu properti yang kita sebut sebagai konduktivitas thermal, atau simbolnya adalah K. Nah, K ini dia mengukur kemampuan dari material untuk menghantarkan panas secara konduksi. Nah, umumnya most liquid dan solid itu banyaknya fluida ya dalam bentuk cairan ataupun padatan. Di sini di cairan atau padatan itu thermal konduktivitasnya sebenarnya itu tidak konstan, tapi pada umumnya mereka itu bervariasi terhadap temperatur. Di sini dari hukum Fourier pada arah X saja tuliskan ya, ini adalah Q dot X ya. Ini jangan lupa ini adalah heat flux ya. Ini adalah heat flux. Jadi heat flux itu sama dengan minus konduktivitas thermal dikalikan dengan perubahan suhunya terhadap posisi waktu. Nah, pada posisi X ya. Atau kita dapat tuliskan secara matematika bahwa konduktivitas thermal adalah heat flux kalau kita ketahui heat fluxnya dibagi perubahan temperatur terhadap posisinya. Atau dalam bahasa yang lebih non matematis ya, bahwa konduktivitas thermal itu adalah rate atau laju dari perpindahan panas yang melewati suatu material yang memiliki ketebalan tertentu ya, dibagi per luas area atau luas dari permukaannya per perbedaan temperaturnya. Nah, di sini banyak material itu bisa dibilang itu hampir homogen. Jadi nilainya K-nya itu sama dengan K ya, konduktivitas thermal fungsi terhadap temperatur. Jadi ini adalah konduktivitas thermal ini dia fungsi terhadap temperatur. Nah, untuk material yang isotropik, thermal konduktivitas itu bergantung kepada arah perpindahannya. Nah, karena dia isotropik, maka konduktivitas thermalnya di arah X, arah Y, dan arah Z itu sama. Maka kita sebut dia sama saja dengan K. Sehingga di sini konduksi, heat flux konduksi ya, itu akan meningkat bersamaan dengan meningkatnya konduktivitas thermal, dan meningkat juga karena adanya perbedaan temperatur. Secara umum, konduktivitas thermal dari material yang berupa padatan ya, itu lebih besar dibandingkan material yang berupa cairan.
Juga cairan itu dan padatan itu lebih besar konduktivitas termalnya terhadap material yang berbentuk gas. Baik, sini saya akan membahas konduktivitas termal dari fluida. Pertama, fluida dalam bentuk gas. Pengaruh dari suhu ya, temperatur, tekanan, pressure, dan juga chemical species pada konduktivitas termal ini dapat dijelaskan melalui teori kinetik gas, udara, dan juga gas yang lain. Ini secara umum merupakan good insulator. Jadi dia adalah insulator yang baik kalau tidak terjadi konveksi. Jadi insulator itu bisa menahan panas tidak keluar. Jadi kita tergantung kasus ya, kita butuh insulator atau kita butuh konduktor. Konduktivitas termal dari gas ini secara langsung proporsional terhadap densitasnya dari gas. Dan di sini mean molecular speed dan juga terhadap mean free path dari molekul, jadi tentu arah geraknya juga. Kemudian gas-gas yang ringan, contohnya adalah hidrogen, helium, ini artinya dia memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Jadi semakin light gasnya, semakin ringan gasnya, maka dia memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Atau densitasnya itu makin kecil, maka konduktivitas termalnya akan tinggi. Sedangkan gas-gas yang lebih padat atau dense, yang lebih berat, seperti xenon, difluorometan, ini akan memiliki konduktivitas termal yang lebih rendah. Ini adalah contoh beberapa konduktivitas termal dari gas. Air di sini artinya udara ya. Kita lihat ini adalah nilai-nilainya. Gas-gas yang lebih berat, misalnya gas krypton dibandingkan dengan helium itu yang lebih rendah, maka nilai helium itu akan memiliki konduktivitas termal yang lebih tinggi karena dia lebih ringan. Nah, selanjutnya adalah konduktivitas termal dari liquid atau cairan. Ini konduktivitas termal ini disebabkan karena atomik atau karena ada molekul yang berdifusi atau berpindah secara difusi. Liquid atau cairan ini akan memiliki konduktivitas termal yang lebih baik dibandingkan gas. Dan karena liquid ini memiliki kemampuan untuk mengalir, maka di sini liquid ini atau cairan ini cocok untuk memindahkan excess heat ya, atau panas yang berlebih yang keluar dari suatu mechanical komponen. Jadi bisa dipakai untuk memindahkan atau mendinginkan. Dalam arti sini mendinginkan komponen-komponen mekanik. Nah, untuk konduktivitas termal dari liquid yang non-metal, secara umum dia akan menurun apabila temperaturnya itu naik. Ini adalah contoh konduktivitas termal dari air atau water. Ini adalah saturated water dan kita lihat suhunya berbeda-beda di sini. Ini ada kecenderungannya ketika suhunya makin tinggi, maka konduktivitas termalnya justru tidak meningkat, tetapi dia ada cenderungan setelah naik kemudian dia turun. Sedangkan ini adalah ketika dia air tadi atau water tadi dia berbentuk steam ya, atau gas uap. Nah, ini ada saturated steam. Ketika saturated steam ya nilainya itu cenderung naik. Walaupun kalau kita bandingkan di sini ya nilai konduktivitas termalnya jauh ya. Ini dalam milliwatt per meter Kelvin. Dia angkanya di order ratusan. Ini dalam milliwatt per Kelvin ya. Per meter Kelvin. Ini ordernya itu adalah puluhan. Tetap di sini liquid memiliki konduktivitas termal yang lebih baik dibandingkan gas.
Selanjutnya, bagaimana dengan konduktivitas thermal dari padatan atau solid? Pada padatan di sini misalnya metal atau logam ini memiliki bentuk struktur kristalin, ya, dimana di sini mereka akan menempati, ya, transitionally equivalent position in the crystal lattice. Secara kristal itu mereka menempati, ya, tempat-tempat pada suatu isi kristal. Nah, metal atau logam secara umum ini akan memiliki electrical conductivity atau konduktivitas listrik yang tinggi, sehingga dan juga memiliki konduktivitas thermal yang baik, yang tinggi juga, dan dia memiliki high density, terus dia lebih rapat di sini. Transport of thermal energy atau perpindahan dari energi thermal ini dapat terjadi karena dua efek. Nah, di sini yang pertama, ya, itu adalah karena perpindahan migrasi dari elektron bebas, dan juga karena adanya lattice vibration, atau yang tadi kita sebut ini adalah vibrasi dari isi. Kemudian termokonduktivitas ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah totalnya ini karena elektronnya dan juga fonon. Nah, lattice vibration ini berkaitan dengan fonon. Namun di sini kita tidak bahas apa itu fonon. Ini contoh beberapa konduktivitas thermal dari logam berupa padatan. Kita lihat di sini, salah satunya adalah copper, ya. Copper atau tembaga. Tembaga ini memiliki konduktivitas thermal yang bagus dibandingkan beberapa metal yang lain. Makanya tembaga ini sering dipakai, ya, untuk bahan-bahan yang memudahkan melakukan pindahan panas. So, kalau kita lihat di sini, yang lain adalah aluminium, ya. Aluminium juga sering dipakai untuk anti, gitu, ya, karena dia akan mudah untuk memindahkan. Kemudian ini adalah konduktivitas thermal dari yang non metal atau bukan logam. Kalau kita lihat di sini beberapa material, contohnya adalah cotton, ya, cotton atau cotton wool ini memiliki konduktivitas thermal yang rendah, ya. Nah, artinya dia tidak cocok menjadi konduktor, tapi dia cocoknya menjadi itu metal. Nah, berbeda dengan diamond, ya, diamond atau berlian. Ini adalah karbon sebenarnya, tapi dia memiliki konduktivitas thermal yang sangat tinggi. Tetapi ini jarang dipakai untuk menghantarkan panas karena memang diamond itu sangat mahal. Lalu saya akan membahas sedikit terkait dengan diffusivity thermal atau kemampuan untuk memindahkan panas secara difusi. Di sini ada suatu perkalian antara densitas dengan kapasitas kalor. Kalau kita kalikan densitas dengan kapasitas kalor, ini kita akan sebut ini adalah heat capacity of material atau kemampuan panas, ya, kapasitas panas dari suatu material. Baik specific heat atau kalor jenis, ya. Ini kalor jenis, lebih tepatnya kalor jenis. Inggrisnya adalah specific heat. Ini kita sebutkan CP, dan heat capacity atau Rho kali CP ini merepresentasikan kemampuan untuk menyimpan panas pada material. Nah, sedangkan itu thermal diffusivity. Thermal diffusivity itu adalah merepresentasikan seberapa cepat panas diffuse atau berdifusi melalui suatu material. Dan ini definisikan sebagai rotasinya adalah alfa. Ini secara matematis adalah pembagian antara konduktivitas thermal, heat conducted, atau dibagi dengan kemampuan dia menyimpan. Jadi kemampuan dia menghantarkan dibagi dengan kemampuan dia menyimpan. Itu disebut sebagai difusivitas panas.
Baik, itu saja terkait dengan dasar teori untuk bagian awal ya, pengenalan konduksi. Setelah ini kita lanjutkan dengan satu contoh soal.